Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Nurhopipah dari ruang manajemen A409. NIM saya 19 10 10 55 6 44. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang proposal dagang yang ditugaskan oleh mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama adalah latar belakang. Proposal ini dibuat karena dilatar belakangi oleh tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di poin B ada identifikasi usaha. Yang pertama ada tempat usaha. Nah, tempat usaha ini saya akan melakukannya di area kampus dan bisnis online. Oke, yang kedua ada macam-macam menu. Macam-macam menunya di sini ada cilok sambal kacang, cilok sambal hijau, dan cilok sambal terasi. Nah, saya itu melakukan variasi di sambalnya ini. Saya akan memperlihatkan gambaran cilok-cilok yang saya akan produksi nantinya. Nah, ini tuh gambar cilok sambal kacang, yang ini sambal hijau, dan terakhir sambal terasi. Yang ketiga, ada prosedur pembuatan. Prosedur pembuatannya, pembuatan cilok ini sama seperti pembuatan cilok-cilok biasanya, di mana bahan-bahannya menggunakan tepung sagu, tepung terigu, garam, merica, dan bawang putih. Untuk step by step memasaknya, yang pertama campur semua adonan kering sampai merata. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonan mulai mengeras atau menjadi adonan yang lembek agar dapat dibentuk. Lalu siapkan air dalam panci, biarkan mendidih, dan buat adonan bulat-bulat. Saat air mendidih langsung celupkan, dan lakukan itu berulang-ulang sampai habis adonannya. Lalu tunggu si cilok itu sampai matang. Nah, tanda si cilok matang ini apabila si cilok ini dapat mengapung semua di permukaan panci. Yang keempat ada cara pemasaran. Nah, cara pemasarannya ini saya akan melakukan dengan secara langsung menawarkan ke orang-orang yang di sekitar kampus dan dengan media sosial saya. Lalu yang kelima ada pelayanan terhadap pembeli. Pelayanan terhadap pembeli itu saya akan melakukan strategi dengan cara tersenyum pada waktu yang tepat. Yang kedua, menyapa pelanggan dengan sopan dan bersahabat. Yang ketiga, sopan dan hormat terhadap customer atau pelanggan kita. Yang keempat, tutup dengan waktu yang tepat. Maksud dari tutup di waktu yang tepat itu adalah dimana kita menutup dagangan kita ketika pelanggan mulai sepi. Jangan di jam-jam yang kemungkinan pelanggan akan ramai kita malah tutup. Nah, itu bakal mengurangi peluang usaha kita. Dan poin C ada analisis kelemahan dan kelebihan. Saya akan memulai dari kelemahan dulu. Kelemahan dari produk saya ini dimana kemungkinan saat saya berdagangan produk saya, yaitu cilok, tidak sehangat cilok-cilok yang di abang-abang yang di gerobakan. Karena di sini saya tidak bisa membawa panci dan kompor untuk perdagangan, karena saya konsepnya mungkin sudah jadi ciloknya dengan variasi sambal, bukan cilok-cilok yang masih di panci. Lalu kelebihan dari dagangan saya ini, bahan baku yang digunakan mudah didapat. Kedua, kelebihannya terdapat variasi sambal, dimana biasanya cilok hanya mempunyai satu sambal, yaitu sambal kacang, sedangkan produk saya memiliki variasi sambal yang lebih beragam dari pedagang-pedagang biasanya. Nah, yang ketiga ini saya akan mengedepankan cita rasa, di mana cita rasa lebih menonjol daripada bentuk dan packagingnya. Untuk hambatan sendiri, yang pertama ada banyaknya pesaing, karena di area kampus banyak pedagang-pedagang, terutama pedagang jajanan. Yang kedua, susah membagi waktu,
karena cilok itu lumayan agak lama pembuatannya dan diburu waktu karena sambil kuliah juga. Dan untuk sambalnya juga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat berbagai macam variasi sambal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.